ada proses hit API, logging logging API-nya itu kelihatan. Contohnya kayak gini, ini gue udah listen import. Contohnya, wait. Nah ini misalkan, nah ini kan gue hit API gue yang di inventory system. Nah ini kelihatan nih. Ini kelihatan info kita ngelakuin hit API, terus root API-nya apa? Ini kan root root yang paling utamanya kan. Di sini kita setup di app.js. Nah, di sini kan gue setup root v1 ini kan buat root gue. Nah, di atasnya kan sebenarnya ada lagi nih. Nah, ini root buat testing lah. Kalau server gue jalan ngeluarin hello world di website. Nah, ini jadi setiap kalian ngehit sesuatu nih gue enter itu kelihatan di trackingnya. Nah, cara buat ini itu ada library-nya. Sebenarnya bisa juga nggak pakai library, bikin sendiri manual, tapi kan lama. Jadi lebih bagus kan pakai middleware aja, karena kan Express itu identik sama middleware kan. Apa-apa pakai middleware, jadi library itu diimplementasi ke middleware. Nah, dia tuh punya namanya Morgan. Kita sekarang belajar Morgan nih. Nah, jadi itu Morgan itu fungsinya buat offline logger untuk nge-tracking logging-logging API di backend kita. Cara pakainya cuman implementasi Morgan aja sih. Nah ini kalau misalkan kita hit kan ya rootnya nggak ada pencatatan sama sekali nih tuh. Kalau misalkan kalian ngehit kan nggak ada, pertama kali belum setup offline loggernya. Nah kalau misalkan kalian udah setup Morgan, nanti kan kelihatan jadinya yang ada di terminal gue tadi. Nah sedikit penjelasan, Morgan itu jadi middleware logging yang ada di Express.js, dia ngecatat informasi log tentang request dari aplikasi web ke backend kalian. Nah itu ada beberapa pencatatan di mana kalian tuh nerima HTTP request itu bisa URL, status code, respon. Ini yang ditampilin ini bisa banyak. Kayak contohnya ini latensinya. Jadi berapa speed yang dikalkulasi sama backend gue ini sekitar 6 milisecond, 1 milisecond itu bisa. Nah ini banyak lagi yang bisa ditampilin sebenarnya, tapi gue tampilin 3 ini aja. Ini kita bisa setup di dalam Morgan. Jadi Morgan itu fleksibel buat tampilan lognya. Nah, untuk penjelasan detailnya nggak terlalu banyak sih. Sebenarnya fungsinya cuma buat catat log aja, jadi gue nggak bisa jelasin banyak-banyak. Kalian juga udah lihat sendiri fungsinya kan. Nggak perlu terlalu pelajaran detail banget tentang Morgan, soalnya emang library buat supporting log aja sih. Jadi bukan materi yang terlalu ini banget, apa kayak kayak dalam banget gitu. Nah, untuk cara pakainya, gue bikin versi Morgan gue sini. Sebenarnya kalian bisa bisa bikin Morgan kalian versi kalian sendiri, tapi gue bikin nih kayak ada error handler sama sukses handler. Jadi kalau misalkan API-nya sukses, gue ngirimin apa, kalau misalkan error, gue ngirimin apa. Karena kan kalau API error itu beda kan sama sukses. Kalau sukses kan nggak ada tampilan apa-apa nih. Kalau error tuh harus ditampilin yang error juga. Misalkan ini gue nggak ada root kayak gini, nah ini kan error. Nah ini harusnya tampilinnya kayak gini. Jadi rootnya ini dia not found, kasih tahu message-nya apa. Jadi tampilan Morgan kalian harus sesuai sama message tampilan error handler kalian. Nah ini kan harus nge-sync up ini, harus sinkronisasi kan. Makanya gue punya setup Morgan gue sendiri buat nge-sync itu. Nah ini ada beberapa setup kayak get IP format, ini nggak penting kayak ya ini buat ngambil IP kalian kalau misalkan kalian di production. Karena kan kalau udah di deploy di server Express-nya, kita kadang nggak tahu nih server kita tuh jalan di IP mana gitu. Nah kalau development mah nggak usah. Jadi sebenarnya get IP format ini aktif kalau misalkan production aja. Jadi remote address-nya nggak ada nih tuh. Kalau misalkan bukan config. Nah sisanya sukses sama error handler aja sih. Nah ini kalau misalkan gue pakai get IP format, kalau enggak ya udah yang gue tampilin itu cuman method, URL, status sama response time gitu. Nah ini nanti di Tiban sama yang ada di sini streamnya apa. Nah untuk detailnya cara penggunaan Morgan ini kan dia binding kayak titik dua URL status, ini masih ada lebih banyak lagi variabel-variabelnya bisa dieksplor sendiri. Tapi yang paling penting sebenarnya cuma URL status sama response time sih. Sama message kalau misalkan ada error. Itu aja.
Habis itu cara pakainya tinggal import Morgan, habis itu import Morgan yang ada di yang kita buat tadi, terus format lognya ya bisa lah. Habis itu tinggal dimasukin aja nih Morgan yang udah kita buat, ya aktifin kayak middleware Express biasa. Jadi Morgannya nanti bakal diaktifin. Nah, kenapa gue bikin conditional di sini? Jadi kalau misalkan INV-nya tes itu nggak usah pakai Morgan karena kalau testing itu pasti kita nggak HTTP request kan. Jadi nggak perlu aja sih buat catat Morgan kalau lagi testing API kita. Soalnya nanti pas testing kan mau kaca itu nampilin log tuh di terminal kita. Tesnya berapa nanti ya di testing. Itu kalau misalkan ada moloknya Morgan ketiban dia jadi ngalangin gitu. Makanya udah conditional. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai setup, bakal muncul kayak gini. Nanti post juga delete, jadi sesuai metodenya kelihatan postnya. Itu untuk Morgan, ada yang mau ditanyain? Belum lanjut ke error handler. Ini kita banyak nih materinya nih, buat ring 4. Aman, udah pada setup semua? Yang logging system, anak-anak P1, absen yang belum? Morgan sama Winston nya. Itu kalau udah di prod, lognya kecatat di mana di BTW? Ya di terminal server kalian. Misal deploy ke Vercel, berarti kan di Vercel nanti kelihatan di build lognya. Misal deploy ke railway, nanti kan kita week 5 belajar deploy, kelihatan nanti log-log yang kita buat. Kalau misalkan deploynya di VPS, kayak VPS itu kan sebenarnya komputer juga, yang komputer ngejalanin, misalkan kayak npm rantif juga bisa kan VPS kalian, nah itu kelihatan juga nanti di terminalnya gitu. Atau misalkan kalian deploynya di Docker instance, nanti kelihatan juga di terminal Dockernya, bisa ngecek log terakhir. Absen absen yang udah logging system, di chat biar gue tahu mana yang belum gitu. Takutnya masih stuck atau gimana kan, cuman logging doang masa stuck sih. Oke lanjut ya, ini gue anggap yang lain udah ya, kalau pada diem nih. Kita langsung masuk ke error handler. Nah ini mungkin materi yang lumayan cukup berat awal-awal, tapi kalau misalkan kalian udah gunain function gue, kalian tuh lebih ngerti sedikit maksudnya apa sih. Nah jadi kalau misalkan kalian lihat sebelumnya fancy to do, itu kan gua bikinnya try block try catch kayak gini kan. Nah, kalau misalkan gua ada error, gua bakal return 500 internal server error, terus send format errornya kayak gini, kayak status, message sama data kan. Ini semua sama formatnya. Jadi 500, 500, 500. Nah, masalahnya di error backend itu nggak cuma 500 doang. Padahal yang terjadi di try ini bisa banyak. Ini karena kita aplikasinya nggak kompleks saja, karena aplikasinya masih cuma CRUD doang. Bayangin kalau misalkan kayak di sini ada payment gateway, terus di dalam sini ada update quantity segala macam. Nah, itu kalau error bukan error 500 doang. Bisa aja error karena get request dari user. Jadi bodinya itu ada yang error. Jadi request dari usernya ada yang error, itu kan berarti bad request bukan internal server error. Bisa jadi ada error dari bad network, itu bukan 500 juga. Bisa jadi ada error dari autentikasi, itu berarti kan 504. Autentikasi itu 403 atau 401. 504 timeout, misalkan di dalam sini ada proses buat ngambil API lain, terus ternyata API lainnya nggak bisa di-hit, berarti kan 504. Jadi timeout gateway. Nah itu nggak bisa distandarin satu error kayak gini, padahal kan error itu ada banyak. Kita tuh harus nangkep-nangkepin error sesuai error yang terjadi di dalam backend kita kan.
Jadi yang kayak gini tuh salah, totally salah. Jadi awal-awal kayak gini gue bikin kayak gini karena ya ini buat ngasih tahu kalian aja kalau error tuh harus ditangkap. Tapi setelah itu yang advance-nya error itu bukan cuma ditangkap doang, tapi dikelompokin errornya, dikelompokin, habis ditangkap dikelompokin errornya yang mana, baru kita balikin ke front end. Gitu ya. Jadi logiknya itu errornya ditangkap, habis itu dikelompokin ini masuknya ke error mana? 500 kah? 504 kah? 400? Nah, cara kita nangkep semua error itu butuh satu middleware. Setelah middleware kita atau root-root kita jalan, makanya error handler itu paling bawah. Karena kalau di Express.js tuh versinya kan next ya. Ini next ini berarti lanjut ke middleware lain. Misalkan root kalian ada di sini. Nah, ini controller nih terjadi di sini nih. Kalau di next dari controller berarti masuknya ke bawah. Gitu. Ini masuk ke bawah, ini kalau nggak kejalanin masuk lagi, next lagi ke bawah. Nah, baru error converter sama handler itu nangkep. Nah, dari bawah sini baru kita kelompokin nih errornya yang mana. Gitu, maka kita harus buat error handler. Nah, ini baca-baca aja fungsi detail error handler gimana, gue nggak terlalu pointing karena masih banyak banget yang perlu kita bahas. Kalau misalkan detailnya, error handler itu ya buat kelompokin error sama ngebalikin responsnya aja sih di front end. Terus cara gunain error handlernya itu ya pakai middleware. Nah, untuk setup inventory system, gue ada beberapa utils error handler. Yang pertama ada instance API error. Jadi tuh API error itu gue bikin instance gitu. Jadi kita tuh bisa pakai instance API error kalau misalkan kita mau nge-errorin sesuatu di backend kita. Kayak contohnya, misalkan di service, gue ada. Nah, misalkan kalau mau ngupdate kategori nih, kalau mau ngupdate kategori kan kita perlu tahu nih kategorinya itu ada di database kan. Kalau mau diupdate kayak gue ngecek dulu, ini kategori ada nggak yang mau diupdate kayak gini. Nah, ini kan bisa aja kan langsung REST.json ya, cuman nggak efektif banget kalau kalian itu ngirim REST di sini di service. Kan padahal REST-nya aja kan ada di controller, bener nggak? Atau bisa bisa throw error di sini kan, cuman harus bikin try block catch lagi di sini. Nah, karena gue pakai catch async di controller, jadi lebih bagus gue try error aja di service-nya. Makanya yang gue errorin itu instance API yang gue bikin. Jadi formatnya bakal selalu sama. Ada message, status code, sama stack-nya. Gitu. Itu untuk utils API error. Nah, cara buatnya gue bikin kelas, habis itu gue punya constructor di mana kita ngirim status code, message, sama is operasional. Ini is operasional itu nandain kalau ini tuh error operasional atau bukan sama stack-nya. Stack itu kayak error dari apa yang kita respon lah dari VS Code-nya. Kayak gini nih. Jadi error asli dari VS Code stack itu. Lanjut, nah ini utils cat async. Nah ini kemarin banyak yang bingung ya pas pertama kali ketemu. Jadi util catch async itu function atau utils yang gua buat nge-refactoring try block gua. Nih, kalau kalian lihat kan di Fancy To Do, kalau misalkan ada function buat async await, pasti kan ada try blockage kan, karena kita buat nangkap errornya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih bikin kayak gini, cuman gue males aja ngelihat ini berulang kali gitu. Ternyata ada cara yang lebih bagus buat nge-refactor itu, makanya gue bikin catch async. Jadi catch async ini uh, high order function itu kalian bikin function di mana params-nya itu function juga. Ini bukan callback ya, beda sama callback. Jadi higher order function itu dia hampir mirip kayak next middleware-nya. Jadi catch async itu ngebungkus function yang ada di control kita, di mana control kita itu kan punya request next juga ya. Nah, ini bakal nge-resolve dot catch yang ada di control kita gitu. Nah, ini fn ini callback yang ada di control. Sebenarnya simpelnya kita tuh kayak manggil
function resolve catch kita, tapi setelah controller itu terjadi gitu. Jadi code controller jalan duluan, habis itu block catch asing selesai, nanti dia kan nangkep catch errornya. Nah, catch errornya itu dibawa ke next middleware atau next error. Sebenarnya gitu sih. Makanya nggak bisa nggak ada catch karena catch-nya itu sebenarnya setelah function itu, bukan nggak ada sebenarnya. Nah, ini kan kalau kalau kita lihat bentar. Cara pakainya ini dibungkus kan. Nah, ini kan catch async nih berarti kan function nih. Nah, function yang dimana isinya itu function tuh. Jadi yang jalan mana duluan kira-kira? Bener, yang jalan catch async duluan. Tapi catch itu nerima callback buat nangkep catch-nya dari function yang dipanggil di dalam catch async. Sampai sini ngerti nggak? Yang kemarin pada bingung. Jadi simpelnya itu high order function gini-gini gue jelasin di sini ya penjelasan. Jadi function nih di sini function control gue atau misalkan create user gitu. Di dalam create user kan ada rec, res, sama next kan gitu. Nah di sini kan catch async-nya. Nah fn ini nanti dia nerima fn juga tapi punya terusannya itu params dari create user ini gitu. Makanya bisa proses fn juga. Nah, kita bikin promise di sini buat nangkepin semua catch-nya. Makanya ada promise resolve kan di dalam controller gue. Nih, kalau dilihat, nih. Nah, kita nge-resolve-nya di mana kan kalau resolve itu kan nerima function juga kan. Nah, function ini manggil function lagi yang ada di hasil catch async. Nah, dot catch buat nangkep catch-nya gitu. Intinya sama aja kayak kayak try block. Gue bikin try block lagi sebenarnya setelah itu. Jadi sama aja ada try block catch lagi kayak ini sama aja kayak gini nih. Tapi bedanya setelah function ini gitu. Jadi sama aja kayak ini nih. fn ini misalkan code control kita. Nah, di bawah setelah eksekusi code control gue manggil lagi sebenarnya. Misalkan catch di sini. Nah, catch catch ini yang buat apa namanya? Buat nangkepin semua error gue. Nah, catch ini nerima error. Nah, baru gue nextin. Ini errornya ada di sini. Gitu. Jadi jalanin code control dulu, terus ada catch di bawahnya. Jadi kayak bikin error handler tapi di satu function. Tahu nggak? Rec, res, next aksinya itu bawaan dari middleware-nya. Nih, kan yang apa? Yang ada di controller itu kan callback. Woi, tahu nggak? Nih, yang ada di controller ini callback nih. Ini callback semua. Kenapa callback? Karena kan controller itu dipanggilnya kayak gini di root. Mana coba lihat root. Nih, dipanggilnya kan bukan begini kan? Tuh, nggak begini. Dia begini panggilnya. Karena root, nah root Express.js itu parameter buat eksekusi rootnya itu kan middleware. Jadi di sini nih sebenarnya out juga nerima res, sama next, sama nih semua validate juga nerima res.next, semuanya nerima res next semua. Pokoknya setiap function yang masuk ke get ini middleware ini semua masuk jadi dapat next. Nah, di sini kan gue dapet nih res sama next-nya kan. Gue bungkus di dalam catch async. Makanya catch async itu punya params yang sama gitu. Masuk ke catch async, ini nerima dari terusan yang ada di controller gue. Makanya bentuknya gini kan. Ini callback yang dipanggil nanti.
FN ini berarti controller gua, terus gua nerima kan request, di bawahnya gua resolve kan promise-nya. Nah, ini tuh sebenarnya callback, ini params. Nah, ini bagus. Coba aja nih. Harusnya kan undefined karena kan nggak di declare sama sama di apa di kontrol kita. Ya, catch async next-nya undefined. Oh, maksudnya next yang ada di catch async gua nggak define. Karena gini, catch async yang di parameter ini itu middleware Express.js. Jadi kita punya dua middleware nih yang ada di root. Sebenarnya kayak gini nih rootnya nih. Mana ya? Nih sebenarnya yang terjadi tuh kayak gini nih. Catch async gitu. Nah, nangkep gak? Jadi kita punya dua rec, rest sama next. Jadi mau di sini cuman rec doang atau rest doang nggak peduli karena kita udah catch async duluan. Nih. Jadi yang panggil di sini kan catch async duluan. Nah ya. Nih itu catch async duluan. Nah, ini catch async aja ini baru paramsnya doang. Padahal kalau kita lihat model Express.js itu, dia kan nerima callback rest sama next kan. Nah, rest sama next-nya itu dipanggil di sini. Ini terimaan dari catch async kita yang dipanggil. Gitu. Jadi sebenarnya catch async itu middleware buat nangkep catch. Anggap gak, Wei? Jadi ini dapat request lagi nih. Rest next. Nah, tapi di dalam sini next-nya dia tergantung sama code yang ada di sini. Makanya kan kita bungkus. Jadi kayak gini nih. Set, set. Nah, jadi kita punya dapat request sama next di sini, catch async juga punya. Gitu. Tapi gue bikin jadi satu aja, kayak gue ngebungkus dia kan pakai higher order function. Sebenarnya bisa aja sequential kayak gini middleware. Tapi gue mempermudah aja gue ngebungkus. Karena makanya banyak. Bisa aja lu bikin middleware di sini, tapi karena gue buat nandain ya gue bungkus aja. Jadi high order function. Kita kan eksekusinya out control register. Nah, fungsi register itu. Oh, enggak. Next, nih. Next yang ada di sini tuh nggak peduli. Jadi catch async itu nggak nerima parameter ini. Ini parameter yang dipakai di function ini aja. Maksud gue tuh eh, catch async ini punya request next sendiri. Nih. Ini punyanya request sama next-nya catch async nih. Tuh, yang gua declare di dalam catch async. Emang dia punya parameternya, bukan terimaan dari sini. Nangkap gak? Ini tuh dipakai di function ini. Masa iya ini tiba-tiba dipanggil di catch async? Jadi catch async ini nggak bisa nerima rec body yang sama dari controller, nggak bisa. Misalkan gue dari controller nambahin rec gue apa gitu. Misalkan eh coba menurut apa ya yang paling gue pakai? Misalkan gue rec kayak gini nih, misalkan body nambahin sesuatu gitu ya. Ini udah
Beda reknya. Kan catch asing sebelum controller. Kan kita panggil. Ini kan panggil nih. Ini dipanggil duluan. Ini kayak nih nih. Ini kalau gue hilangin ya controller nih. Ini kan berarti catch asing sama aja controller kan. Jadi ini di dalam sini controller nih sama aja nih ini controller nih itu gitu kan. Bedanya controller ini nge ngebuat parameter yang dimana kita bisa panggil nanti. Kayak kayak React HOC-nya. Kalau nggak HOC yang tadi gue bilang nih. Jadi middleware dia nih catch async kayak gini, kayak gini. Nah, gue middleware lu jangan fokus ke HOC-nya. Ini kalau anggap nggak ada HOC nih, HOC catch async tuh kayak gini prosesnya. Nangkep nggak? Lu explore HOC dulu deh. Kayaknya HOC lu masih ini ya. Ada penjelasan sih. Gue udah buat apa namanya? Kayak map eh gimana jelasin ya HOC. Parameter yang dijadiin function sih ini kayak gini nih filter out. Misalkan ada array, parameternya kan array. Nah, di dalam filter out ini array-nya bisa dipakai filtered array kan. Nah, higher order function itu eh kayak kayak middleware. Nah, ini kan dia dipanggil nge-return filtered array. Pada dari dalam filtered array kan ada callback buat ngefilternya kan. Nanti callback itu yang bakal dipakai buat dapetin filter array-nya kan. Hampir sama kayak map sih. Tahu tahu map kan? Mungkin nanti gue buat catch as catch yang bukan asing deh. Khusus lu catching ya. Nanti gue buatin gimana? Kalau lu emang nggak demen asing, kayaknya lu sukanya yang sequential ya. Oh, oh, boleh 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 boleh. Gini aja. Di catch asing gua lock aja. How C tuh sering lu pakai, weh. Sering sering banget lu pakai kan? Apalagi lu udah front end kan? Harusnya tahu how C tuh use effect how C. Apalagi ya? Higher order component. State itu kan hampir mirip how C.
Terus IS-IS6 kayak map itu kan HUC. Oh, simpelnya eh, parameternya parameternya itu function callback aja, weh. Jangan jangan lu pikir itu kayak kompleks banget, padahal nggak nggak sesusah itu. Nih, misalkan coba deh, jangan catch asing dulu deh, kita HOC biasa dulu deh. Ah, nah, kan lu sering lihat kan kayak apa namanya pakai map R1 map. Nah, map ini kan nerima callback kan di di functionnya, di paramsnya. Nah, function ini yang dijadiin HOC sama map. Kenapa HOC higher order function? Karena setelah kita dapat objeknya, itu kan nerima function lagi. Nah, ini function nih. Ini kan gua pakainya arrow. Biasanya kan kayak gini, kayak function objek. Nah, ini kan function lagi. Nah, ini karena lu sering make doang, weh. Bener nggak? Lu sering make EASIX-nya aja, padahal lu nggak tahu cara buat map gimana kan. Kalau lu lihat map, nah callback fn ini yang lu pakai kan. Nah, catch async sama kayak map, tapi bedanya yang ditaruh di parameternya bukan function, tapi middleware express. Jadi middleware express itu controller register kayak gini. Nah, control register ini punya callback lagi kan, res sama next gitu. Makanya gue punya dua, makanya gue punya eh, dua parameter yang ada di catch async sama yang ada di dalamnya controller gitu. Sama kayak map jadinya. Bedanya kalau map itu dapat objeknya di dalam loopnya, tapi kalau gue itu di dalamnya itu eh nge-resolve error yang ada di controller. Nah, kayak gini nih. Ini gue jangan resolve deh, coba lock dulu deh catch async. Ini coba. Misal get aja deh. Nah, ini get. Kalau get karena hello world jadi nggak pakai catch async, gue cari yang misalkan create kategori deh. Coba misalkan nggak ada nama, ini nggak ada nama nih harusnya ke trigger. Wait, authenticate, gue login dulu. Ini jadi lama ya gara-gara catch async ya. Nah, ini kan catch async ke trigger nih. Gara-gara authenticate tadi. Ini gue login. Oh, karena gue nggak resolve ya. Coba gue resolve dulu buat ngecek. Ini gue suka mati nih. Channeling gue ke database kontainer. Nggak aktif kah? Relay gue. Apa mati? Aman kok. Coba gue register.
Lanjut Jigsaw 1. Name. Oh iya, ada name. Nah, di sini kan harus, oh ya ini pasti error validate karena cache async itu ada di controller. Use role-nya, di sini role, gue bikin tambahin dulu. Wait. Nah, ini user create, gue coba ke login ini. Nah, ini cache async nggak ke-trigger karena nggak ke gue errorin ya. Coba gue errorin. Wait. Kita ada di login, misalkan gue bikin tulis kayak gini nih. Atau set. Ini kan harusnya error nih. Oh, dia langsung error lagi. Gini aja deh. Langsung gue errorin. Nah, ini kan catch async ke trigger nih. Nah, ini yang terjadi nih, woi. Woi, mana catch async? Jadi, rec sama res next ini nggak berhubungan sama kontrol lain. Ini kalau di control log, ya, wait ya. Nah, terus dia dapat rec yang sama dari sebelumnya, gitu. Nih, kalau kita lihat body, nah gue punya lagi tuh body. Tapi kalau misalkan kita tambahin, kan yang lu bingung kan proses mana kan yang apa? Yang keproses duluan. Tetap kontrol dulu, tapi kalau misalkan ada error terjadi, cache async nangkep gitu. Cache async dipanggil duluan, tapi impact-nya itu belakangan setelah controller. Karena yang dibungkus itu controllernya. FN ini nih. FN ini controller nih. Gitu. Makanya dia nge-resolve kan. Tahu promise resolve gak? Nerima callback juga kan. Kan controller itu kan udah pasti promise nge-returnnya. Jadi apapun yang ada di sini nih, not catch, gue nangkep gitu. Ini kalau nggak ditangkap ya errornya nggak kemana-mana gitu. Ini kalau nggak ditangkap nggak ada apa-apa nih. Tuh, kalau nggak ketangkep ya bakal terus-terusan dia. Tuh. Nah, ini kan nggak terus-terusan. Kenapa butuh FN? FN ini eh function yang ada di kontrol kita, weh, callbacknya. Kalau nggak butuh FN nggak tahu dong apa yang kita listen di sini. Ini apa yang mau kita tangkap errornya? Ini kan kayak nangkap error nih. Nih ini, wait. Nih jadi eh di sini catch async itu nerima callback request sama next ini sesuai middleware express seperti biasanya. Jadi ini beda nih. Ini sama yang ada di sini nih. Ini beda.
Ini kita jangan ngomongin controller controller dulu deh. Nih, ini jangan ngomongin controller dulu. Jadi anggap aja controller nggak dibungkus sama cache async nih. Ini gue bikin function cache async biasa deh. Gitu. Nah, gimana caranya gua ngebungkus controller buat nangkap cache-nya? Berarti gue bungkus function controllernya kan? Bener nggak? Jadi kayak gini nih. Sama aja yang terjadi ya. Nih misalkan get user deh. Nah ini nih. Ini gue copy. Sama aja kayak gini nih, woi. Nih, kayak gini tuh. Nangkap gak? Kita nggak ngirim next fn ya. Kan udah pasti ke sini. Kan udah pasti ke function ini. Nih, woi. Kalau di controller, kalau terjadi error itu, dia lanjut, woi, ke middleware selanjutnya. Udah pasti dia turun ke bawah tanpa next. Gitu. Dia lanjutkan. No promise. Asal ada dot catch-nya setelah next-nya. Kalau nggak ada dot catch, nggak bisa ketangkep. Jadi sama aja kayak gini nih. Sama aja kayak gini nih ya. Nih, yang terjadi tuh mana wait. Ini ini anggap aja gua register tanpa catch async ya. Ini register biasa nih. Register 2. Nih, wait, denger nih, denger nih. Ini register 2 nih. Ini tanpa ada catch async nih. Nah, ini gua kalau di orang nggak ada yang bisa ditangkap kan, bener nggak? Harus ada catch kan di sini, bener nggak? Harus ada try catch kan. Nah, tapi kalau misalkan middleware, kalau misalkan nge-return itu, tau nggak? Kalau misalkan nge-return, dia udah pasti promise hasilnya. Ini kalau nge-return ini hasilnya promise. Gitu. Jadi kalau misalkan gua panggil function lagi sesuatu, udah pasti dapat promise gua. Jadi sama aja gua panggil eh, kan next function. Nah ini gua panggil function lagi nih, function lain. Nah ini function ini yang nerima catch gua. Jadi next function ini misalkan gue punya kayak gini nih. Eh, kok kayak gitu sih? Next function, async. Nah, next function ini udah pasti promise juga. Nih, kalau gua panggil di sini. Jadi misalkan kayak await next function nih. Ini udah pasti promise nih. Nah, di sini gue bisa nangkep errornya yang ada di sini, yang ada di register 2, error di atas. Tuh. Nah, inilah yang gua next gitu, weh. Kayak gini. Jadi sama aja kayak gini. Tuh. Nah, ini sinkronusnya catch async. Nangkep gak? Kenapa kita kirim next-nya ke FN tuh kira-kira FN kita pakai rest doang kan ya? Nah, rest ini kan gak gua panggil di sini, weh. Nah, kenapa di sini di next function punya rest sama next? Coba. Nah, karena gua panggil duluan karena gua manggilnya kayak gini, weh. Gua baik bikin higher order function gitu. Yang dimana gua manggil duluannya ini di root express.js. Nih, kayak di root express.js nih. Mana ya rootnya? Nah, di sini gua manggil, lu tau nggak apapun yang masuk ke sini kan gua bilang pasti dapet rest sama next pasti gitu. Di sini kan middleware.
Ini out semua, apapun function yang dimasukin ke sini pasti dapat callback regress sama next itu kan udah harfiahnya apa namanya? Middleware Express.js kan? Itu. Jadi kalau direkap nih coba catch async. Ini kan gue tangkap nih. Nah, ini tuh sama aja kayak oh apapun yang dipanggil yang ada di function ini ya di catch dalamnya. Ini kenapa gue bikin kayak gini karena biar reusable. Bisa aja ini gue langsung ya nggak usah gue bikin catch async kayak gini. Langsung aja gue bungkus kan. Yang kayak tadi gue bilang ini functionnya yang langsung aja gue controller di sini regress next kayak gini kan. Bisa aja kayak gini. High order function langsung. Cuman kan nggak gitu caranya. Gua nggak bisa reusable itu, nggak bisa gua pakai berkali-kali ke casingnya. Jadi gitu. Waduh, jadi banyak banget bahasa OC. Tapi nggak apa-apa. Daripada lu kebingungan kan. Tapi HOC wajib paham sih, weh. Apalagi front end developer. Ya front end dev itu wajib banget HOC. Berarti lu belum pernah bikin hook sendiri tuh. Pasti pakai hooks dari React. Padahal kalau udah kerja, ada kalanya lu harus bikin hook sendiri, weh. Bikin use effect sendiri, use state sendiri. Kayak kemarin tuh Hugo kan dia bikin apa hook sendiri buat ngehandle tab double tap ya custom hook. Kalau belum terlalu ngerti HOC bisa susah tuh soalnya nanti bingung kan ngehandle state-nya gimana. Tapi di PS2 nanti gue bahas lagi lebih dalam HOC, HOC di React, HOC komponen itu kan kayak gimana. Cuman kalau fundamental ya HOC tuh nggak terlalu gue pointing gue jelasin karena ES6 tuh sering kalian pakai kayak map, reduce kayak gitu. Nah, pas gua custom bikin sendiri, HOC mungkin kalian langsung pada bingung gitu. Harusnya sebelumnya ya gua challenge kalian ya harusnya bikin HOC sendiri. Tapi menurut gue ya nggak terlalu penting soalnya emang cara pakainya kayak gitu. Ya intinya function yang dibungkus function aja. Mirip callback tapi callback itu buat ngehandle asynchronous-nya, bukan bukan esensi dari pemanggilan functionnya kan. Oke, itu untuk catch async ya. Jadi kalian udah tahu kan kenapa gua nggak ada catch karena catch-nya itu sebenarnya ada di function catch async, ada di luar sini catch-nya. Ini gua bungkus ke dalam termasuk ke catch async ya ini sama aja kayak kayak gini gitu. Try try terus fn rec res sama next dipakai di sini misalkan gitu. Terus catch r gitu. R next r sama aja kayak gini gitu. Nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau misalkan di testing masih gue errorin nggak tadi ya? Coba catch is oh bloknya nggak nge-resolve. Oh iya gue harus await ini ya karena dia harus asing. Tapi gue pakainya promise. Ya overall enakan resolve sih soalnya catch dari yang ada di promise gue ambil. Tapi ini bisa dibikin versi yang asing awaitnya. Tuh. Itu untuk catch asing. Anjir udah jam 10. Oke lanjut ya. Ini gue
Gue skip error handler karena nggak cukup waktunya, karena ada materi yang lebih penting lagi. Jadi kalian baca-baca sendiri. Intinya error handler itu buat nangkep. Ini gue udah bikin konverternya, jadi ada beberapa error yang gue tangkap. Pertama, Axios, error dari Axios. Misalkan kalau kalian ada interaksi sama Axios, itu Axios kan pasti ada dot response. Makanya gue cek kan. Kalau misalkan ada dot response, ya udah gue bikin setupnya. Setelah gue bikin setupnya, bikin instance API errornya gue masukin, habis itu gue next errornya. Ini error convert itu kayak nge-convert semua errornya. Kan error converter dijalanin duluan kan sebelum error handler. Jadi dia nge-convert semua error dulu baru masuk ke error handler. Nah, error handler ini yang nerima error yang udah di-convert sama kita. Udah bentuknya instance API error kita. Baru deh kita return response-nya sesuai instance errornya. Nah, ini ada beberapa setup di mana kalau misalkan environment kalian bukan development, stack itu nggak boleh ditampilin. Jadi yang punya yang environment development doang, jadi stack boleh ditampilin. Soalnya kan nggak mungkin error kayak error VS Code gitu ditampilin di production, itu overwhelm banget. Nanti lognya jadi jelek. Makanya development sama stacknya itu di hide kalau di production. Nah, ini penjelasan beberapa dari code error handler gue, udah gue breakdown. Habis itu implementasi tinggal ambil aja middleware yang udah kita buat, masukin di bawah. Nah, ini buat nge-convert errornya kalau udah masuk ke bawah, habis itu kita handle errornya. Jadi di sini catch async terjadi, catch async next errornya kayak dia ngebawa errornya ke bawah, masuk ke bawah, nanti di-convert, baru masuk ke error handler. Gitu flow error handler kita. Makanya udah bentuk kayak gini code-nya. Sebelumnya kalau misalkan nggak ada setup error handler, itu pasti nggak ngirim apa-apa backend kalian. Ada yang mau ditanyain nggak untuk error handler sebelum masuk ke materi selanjutnya? Untuk way, fokus HOC aja ya. Kalau misalkan yang lain udah ngerti catch async, jangan terlalu banyak uh, berlama-lama di situ. Tapi untuk HOC, gue harap kalian udah mulai paham fundamentalnya. Soalnya udah P1, bukan uh, hal-hal kayak gitu yang perlu kalian pikirin. Di PS2, HOC bakal sering dipakai, berarti gue harus challenge kalian custom hook juga deh, nanti gue bakal kasih logic no lab-nya. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada, lanjut ya. Masuk ke backend validation, ini materi terakhir di week 4. Jadi sebelumnya eh, kalian udah tahu kalau misalkan di skema itu ada beberapa hal yang perlu dimasukin datanya kan. Nah, ini kan datanya itu tergantung body request yang kita kirim dari API kita. Kalau misalkan register user kan belum tentu user ngasih ini semua kan, enggak. Misalkan tiba-tiba passwordnya nggak dikirim sama dia, role-nya nggak dikirim, itu nanti backend kita bakal errornya dari Prisma. Nah, sebisa mungkin kita ngindarin itu. Jadi sebelum masuk ke controller, kita tuh wajib ngevalidasi data data yang dikirim sama user dulu. Itu backend yang benar. Jadi nggak ada tuh di controller itu kita ngecek-ngecek case-case passwordnya ada apa enggak, emailnya ada apa enggak gitu. Kecuali ngeceknya itu emang ngebutuhin komunikasi ke database, kayak ngecek emailnya udah user ini udah ada apa belum emailnya. Kayak ngecek existing user. Nah, ini nggak apa-apa case-case kayak gini. Tapi case-case kayak ngecek length password berapa, terus format email tuh harus email, phone number itu harus berapa panjangnya. Nah, itu kan kayak nanti banyak banget condition if else-nya. Dan contohnya nih code lu, ya kan, yang create contact ini bagus banget. Padahal gue belum jelasin validasi, tapi lu udah pakai validasi. Ini kan cara kalian ngevalidasi body request kan pada umumnya. Nanti ngecek kalau misalkan gak ada name, dia nge-return error name-nya required. Jadi user tahu gitu kalau misalkan ada data yang kurang, kolom apa yang kurang. Ini udah bagus banget dikasih message-nya waktu itu. Ini masih week 3 kalau nggak salah.
week 3 itu terakhirnya kan address address book dijadiin API, lu udah langsung bikin validasinya. Nah sekarang kita nge-refactor ini, dimana daripada kita bikin if condition di dalam controller, sebelum masuk ke controller kita udah validasi bodinya, jadi udah clean datanya pas masuk ke controller. Makanya kita buat middleware validate. Nah ada library buat nge-handle validate itu, jadi ada case-case validasi-validasi yang umum gitu dipakai orang. Kayak tipe data, misalkan name itu harus string, terus phone number itu harus number, company, misalkan company ini harus string, email harus apa gitu. Nah, itu kan udah common banget. Ada library-nya, jadi namanya Joy Validation. Nah, library ini bikin skema untuk validasi case kita. Jadi kita bikin objek skema lagi, kayak bikin database lagi atau bikin table lagi, hampir kayak Prisma skema. Bedanya ini fungsinya buat validasi gitu. Jadi misalkan email ini mau divalidasi apa aja case-nya. Oh, gue mau data email itu string, terus required berarti mandatory email gitu. Terus password string, required berarti kan mandatory. Terus password gue pengen misalkan dia lengthnya berapa, jadi ada custom custom function. Jadi kita juga bisa buat pakai function custom. Nah di password ini kalian punya punya callback dari join-nya, bisa dapat value sama helpernya gitu. Jadi joy validation ini yang bakal ngevalidasi data-data request body kalian sebelum masuk ke controller kalian. Cara pakainya tinggal import. Besok kalian bikin skema, skemanya ini representasi dari objek yang mau kalian validasi. Habis itu pakai skemanya. Tinggal schema.validate. Jadi kalau misalkan kalian udah bungkus skema ini joy object, berarti skemanya udah pasti punya function validate. Nah, baru parameternya itu data yang mau divalidasi. Di sini gue bikin setup validation sendiri, jadi gue tuh nyesuain objek-objek yang ada di backend kita. Jadi ada 3 tipe objek yang ada di backend kita itu, ada body, terus a query, sama params. Karena 3 itu kan yang ada di backend request-nya. Kita punya body, terus ada query params yang ada di sini. Nah ini ada rec query sama params di sini. 3 itu yang bakal kita bedain. Makanya objek joy-nya itu ada 3 satu skema. Jadi gue bikin 3 tipe. Ini kalau lihat yang udah jadi. Nah di sini contohnya update. Nah ini punya joy object sendiri params, punya joy object sendiri body. Jadi satu API punya 3 tipe. Kalau misalkan 2 tipe itu nggak pakai, ya bisa body doang, bisa params doang. Nah cara ngambil skemanya ini gue by object keys. Jadi gue punya util sendiri namanya pick yang gue bikin. Itu buat ngepick key yang gue cari. Nah dari key yang gue cari itu gue return objeknya. Kalau misalkan ada gitu key-nya. Nah key ini terdiri dari berapa key yang mau lu cari. Nah key ini yang gue kirim itu ada body, param sama query. Nah kalau dilihat middleware validate-nya, kan validate ini bakal dipakai. Nah ini gue ngepick kan valid skemanya. Kalau misalkan nggak ada ini tiga-tiganya, ya berarti nggak valid skemanya. Setelah valid, gue compile. Compile ini versi groupingnya dari Joy Object. Jadi sama aja, tapi gue nge-compile semua skema. Jadi gue bisa nge-compile double skema. Misalkan kayak param sama body. Ini kan ada 2 skema misalkan. Nah ini gue bisa compile. Dapat value yang sama. Baru value ini sama error ini yang diolah kan. Kalau misalkan ada error, gue mapping errornya. Terus gue bikin message-nya. Nah error message ini yang udah kita mapping. Jadi gue sambung-sambungin error-errornya. Contohnya, misalkan gue mau register, ini gue nggak ada. Nah ini gue sambung-sambungin dulu, gue mapping ini. Message-nya gue bikin satu line. Soalnya error ini kan sebenarnya error details ini kan array.
sebenarnya. Makanya gua mapping jadi gua join aja jadi string. Nah, untuk cara pakai validate-nya, kalau misalkan kalian udah bikin skema join-nya, ini gua taruh semua skema join itu di validation, jadi biar rapi. Kalian punya skema-skema buat API kalian. Satu API nanti punya beberapa skema. Kayak contohnya ini kita punya dua API register sama login di out API, berarti gue bikin dua skema. Dari satu skema ini terdiri dari beberapa join object, ada body, terus yang lain misalkan punya params atau query gitu. Cara pakainya tinggal panggil middleware validate-nya di dalam root kalian. Sini contohnya. Nah, setelah itu isi dengan parameternya skema yang mau kalian pakai. Kayak contohnya ini gue mau pakai skema register gitu. Di sini memakai skema login. Nah, berarti kalian udah bisa validasi data kalian sebelum masuk ke controller. Jadi udah masuk ke controller itu datanya udah clean dari validasi. Makanya error-error yang kayak required kayak gini ini semua dari validation joy udah kita buat. Ini belum belum error dari controller gitu. Jadi lebih cepat time-nya daripada kalian harus nge-handle semua di kontrol kayak kontrolernya jadi nggak bengkak gitu. Ini udah gua contohin kalian bikin API pertama kalian uh, di inventory system itu bikin kategori API. Kategori API ini ada autentikasi juga, jadi bisa tinggal kopas-kopas aja terus jalanin testing semuanya. Crudenya terus kalian errorin sendiri, kalian lihat hasil dari validation joy sama case casingnya. Itu sama beberapa gue bikin custom validation sendiri, jadi ada dua. Custom validationnya itu password, yang dimana passwordnya harus terdiri dari 8 karakter, terus terdiri dari satu angka sama huruf. Sama kedua ada UUID. Jadi kan Joy itu kan nggak punya validasi UUID, jadi gue bikin sendiri versi UUID gue. Gitu. Gue nggak tahu ya kalau nggak salah versi sekarang udah support UUID deh. Jadi nggak perlu bikin custom UUID kayak gini. Ini kan gue pakai regex buat matching UUID-nya. Gitu. Jadi nextnya kalian kalau mau bikin API wajib banget pakai Joy Validation buat ngevalidasi. Atau kalau misalkan kalian nemu library validation lain, kan itu banyak ya, bukan Joy doang ya. Library validation itu, oh gue belum nemu banyak yang sebagus Joy sih. Tapi ya kalau misalkan kalian nemu yang lebih bagus dari Joy, bisa sharing ke gue atau ke teman-teman, terus kita bisa compare gitu. Mana yang lebih enak dipakainya. Untuk skema validation ya, soalnya skema validation itu ada banyak. Nah, ini Joy ini juga bisa dipakai di front end, jadi nggak cuma di back end doang. Misalkan di front end kalian butuh validasi juga di form misalkan contohnya, itu bisa dipakai juga skemanya. Jadi lebih mudah, nanti errornya kan bisa kalian loop terus dijadiin komponen, dijadiin notifikasi, itu bisa juga. Jadi Joy ini library bukan buat back end doang, itu bisa di front end juga. Karena dia pointingnya kan library JS kan. Ada yang mau ditanyain untuk validation? Sebelum masuk ke week 5, recap week 5. Nggak ada. Ini di week 4 setup terakhir ya, validation. Udah nggak ada setup lagi nih setelah ini. Karena backend kalian udah full support buat hal-hal yang diperluin. Udah ada logging system, ada autentikasi juga. Nah, untuk autorisasi itu jadi logic no lab di week 5. Jadi kan API kita kan ada banyak nih. Nah, nanti kan ada case-case di mana yang order itu kan cuma admin doang. Nah, nanti kalian bikin middleware sendiri buat authorization. Itu tugas kalian di week 5.
Tapi nanti gue bakal kasih juga ujung-ujungnya kayak cara bikin middleware atau resistion yang benar. Udah, makanya lanjut nih setelah ini kalau misalkan gak ada yang nanya, lanjut ke dari pertama week 5. Ini kan udah masuk ke week 5 nih. Nah, jadi kalian di week 5 tugas pertamanya itu selesain inventory system. Setelah ini bakal ada materi-materi lagi buat ngerjain project. Nah, project-project selanjutnya itu udah boleh pakai template yang gue kasih. Jadi nanti udah bakal gue kasih full backend template-nya. Oh iya, bentar. Nah, atau kalian bisa bikin template sendiri. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka sama setup gue, misalkan kalian mau bikin authentication sendiri, terus misalkan mau bikin pasport sendiri, bukan pakai JWT, misalkan kalian mau pakainya OAuth atau Firebase, itu bebas, itu feel free. Gue nggak maksa kalian buat pakai template gue. Dan gue malah bisa bisa jadi belajar juga kan, kalau misalkan kalian punya referensi sendiri. Dan bisa jadi juga contoh buat anak yang lain. Siapa tahu anak yang lain juga pakai template kalian. Jadi di sini tuh gue ngasih template tuh bukan gue maksa kalian, ayo pakai template gue, nggak kayak gitu. Gue tuh ngecontohin kalau misalkan bikin Express.js itu ujung-ujungnya bikin framework sendiri. Karena ujung-ujungnya itu backend ya jadi full application backend. Kalau misalkan Express doang itu belum backend sebenarnya. Jadi perlu ada library-library buat kustomisasi backendnya. Kalau kalian males buat setup kayak gitu, ya pakai Nest.js framework. Tapi nggak semua orang mau diatur gitu dengan frameworknya. Makanya Express.js itu lebih fleksibel. Jadi kalian bisa buat fleksibilitas kalian sendiri. Nah, untuk tugasnya di week 5 day pertama itu bikin CRUD-nya dari project inventory system. Habis itu ada sistem quantity stock yang dimana kalau misalkan order dibuat kan ada relasi order item buat pointing ke produk-produk yang mau diorder kan. Setiap satu produk bisa terdiri dari beberapa order item. Nah, nanti quantity produk itu bakal kurang tuh sesuai sama yang diorder. Simple ya, itu logic inventory. Ya, aplikasi inventory itu inventaris kan kayak gitu. Kalau misalkan diorder produknya ya bakal berkurang kuantitinya. Nah, habis itu oh ya ini cuman boleh admin doang. Nah, cuman boleh admin doang yang bisa ngorder. Kalau user itu cuman bisa produk sama kategori aja. Habis itu ada tambahan API search product by kategori kan explore lagi Prismanya. Jadi kalian bisa pakai query Prisma buat bikin search product by kategori ini. Terus input text search-nya wajib pakai requery. Jadi kalau misalkan searching itu bagusnya itu pakai requery. Jadi taruhnya di sini kayak gini. Search. Nah, ini baru maksudnya apa gitu. Jangan di body ya. Karena body itu inputan buat yang dimasukin ke insert ke database. Sedangkan kalau searching itu nggak nginsert ke database. Jadi apapun yang ada di body request ini request yang bakal kita insert kembali ke database. Sedangkan kalau kalau searching itu kan cuma nyari doang di database. Jadi bagusnya itu di query. Terus semua get al kalian wajib pakai pagination. Ini kalian belajar pagination sendiri. Tapi nanti gue bakal kasih pagination versi gue. Jadi kalian explore dulu pagination. Terus gue kasih uh, source-nya buat belajar. Jadi langsung aja kalian pakai offset pagination-nya Prisma. Di sini ada penjelasannya. Jadi pagination itu sebenarnya motong motong data kalian. Kalian sering lihat kan pagination. Jadi yang misalkan data kalian itu ada 20, nah kalian bisa bikin patch dari data 20 itu. Misalkan kalian mau bikin 2 patch dari data 20, berarti kan bagi 2, 10 sama 10. Tuh. Nah, gua dari sisi user itu bisa akses sesuai patch yang gue mau. Nah, si Prisma itu udah punya versi pagination-nya sendiri kayak skip sama tag ini. Gitu. Tadi kalian explore sendiri aja. Kalau misalkan ada kesusahan bisa kontak gue. Ini challenge buat kalian.
Karena di week 4 itu kan nggak ada challenge sama sekali kan, boring pasti kalian. Nah di week 5 itu udah sisanya project doang. Lebih ke challenge-challenge aja sih di week 5. Jadi susahnya sebenarnya di week 5. Week 4 lebih ke explore sama baca-baca sih. Sama setup kan. Kemarin kan kita udah banyak setup. Habis itu authorization, jadi kalian bikin middleware authorization sendiri, di mana usernya itu bisa akses produk sama kategori, kalau admin itu semuanya. Jadi gue bakal cek juga authorizationnya. Nah, di sini ada pertanyaan buat tugas inventory system. Kita ketemu lagi live class di hari Rabu, jadi Selasa fokus ngerjain inventory system. Live class di hari Rabu langsung masuk ke backend testing sama documentation. Jadi habis selesai project challenge week 5-nya kan itu udah CRUD. Ya, ini kan tuh. Ini baru satu Logic No Lab di week 5, Logic No Lab pertamanya. Nanti ada lagi Logic No Lab-nya di hari Rabu. PR-nya ke enggak, PR-nya ke week 4. Inventory system kan project week 4. Week 5 nanti ada baru. Week 5 nanti udah pakai template gua. Week 4 kan masih pakai template yang kalian setup manual sendiri kan. Terus nanti di akhir week 5 ada grup project ya. Ntar bakal gua rolling timnya. Kalau misalkan kalian udah nyelesain semua tugasnya di hari Sabtu. Deadline grup projectnya 3 3 sampai 4 hari di hari Minggu ya. Jadi di Minggu akhir week 5 kalian regroup, Senin sampai Rabu ngerjain tugasnya. Kan nanti ada materi templating EJS, jadi ada front end sedikit buat komunikasi ke back end kalian. Itu nanti bisa ditampilin jadi visualnya. Ada yang mau ditanyain nggak buat week 5? Ini belum gua unlock ya week 5 soalnya biar kalian ngerjain eh, inventory system dulu. Besok gua push materinya. Hmm, 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 hmm. Ada lagi yang mau ditanyain setup logging aman ya. Terus security ada yang mau ditanya nggak? Oh security gue belum bahas ya. Security sama authorization belum gue bahas ya. Nih dikit deh security. Gue langsung lompat ke validation tadi ya. eh Backend security jadi di backend itu sebenarnya kan titik vital pengolahan data kan ya. Jadi apapun eh, data dari user itu yang tanggung jawab itu backend developer. Makanya security itu penting banget di backend. Karena kan kalian tahu kalau misalkan penyerangan atau attack dari hacker itu pasti nyerangnya ke backend. Buat dapetin apa ya? Buat dapetin data-datanya, data-data user. Kayak misalkan passwordnya, akun usernya, atau bahkan sampai uang usernya. Kalau misalkan ada store uang di dalam aplikasi itu, bahkan bisa sampai uang user ya kan kalau misalkan mau diserang. Nah, sebisa mungkin kan kita harus mencegah serangan-serangan itu kan dari hal-hal kecil, mulai dari ngelindungin API-nya, mulai dari headersnya dilindungin. Terus biasanya serangan-serangan yang paling sering di website itu ada XSS, ada cross-site scripting. Nah, itu gua nggak terlalu bahas di sini kan ntar kalian malah jadi hacker, tapi simpelnya itu XSS nyerang
dia bikin script di dalam API kalian. Jadi bisa di-bom lah API kalian. Terus ada SQL injection. SQL injection itu misalkan dia bisa komunikasi ke database kalian dan bisa nge-query ke database kalian, makanya bisa diinjek. SQL-nya ada CSRF, ada cross-site request forgery, hampir mirip XSS, bedanya ini main di eh, lebih di kayak parameter di dalam API-nya. Pokoknya semua ini masuk ini pasti di API. Soalnya API itu penghubung antara front end sama back end. Jadi pasti serangan-serangan itu pasti yang diserang itu API. Kalau kalian ada celah sedikit, API-nya bisa diserang langsung sama hacker. Nah, terus ada DDoS, ada Distributed Denial of Service, ini bisa ngeganggu latensi API kalian, bisa langsung down servernya. Ini juga kita perlu cegah juga. Dan masih banyak lagi ada serangan-serangan yang lain yang gue belum ketahui, cuman yang beberapa gue ketahui itu. Dan yang paling penting dicegah gitu. Makanya API security ini penting. Mulai dari standarisasi code itu kayak, itu kan udah mulai dicek tuh sama hacker-hacker. Biasanya kalau code berantakan itu gak rentan banget di hack. Nah, sebenarnya security di backend itu nggak terlalu banyak. Yang penting itu bisa nge-defense headers kalian. Headers kan paling rentan tuh. Soalnya headers itu ada JWT token, kalian ngirim token-tokennya itu bisa di-decrypt sama orang, body request bisa kelihatan sama user. Kan kalau kalian nge-hit API itu kan biasanya kan kelihatan di inspect element. Jadi kalau sebisa mungkin kalian ngelindungin headers-headers yang ada di inspect element gitu. Nah, ini kan kayak gini-gini kan fetch ke API, payload-payload kayak gini yang kalian lindungin sama headers-headersnya. Nah, kira-kira dia tuh jangan sampai si user itu atau misalkan hacker itu bisa tahu headers kalian kayak gimana. Dan jangan sampai nyimpen data-data rentan yang ditampilin di body atau di response gitu. Jangan password ditaruh di respon itu nggak bagus. Jadi kredensial itu jangan ditampilin di API sebisa mungkin. Nah, ini ada beberapa library yang bakal kita setup kayak Helmet. Helmet itu buat ngelindungin headers-headers kalian. Jadi ngebuang data-data headers yang rentan di dalam API kita. Jadi bisa dibuang tuh sebenarnya. Otomatis kan HTTP headers ini lindungin headersnya. Habis itu ada XSS Clean, itu buat nge-sanitize request data, jadi dia ngelindungin data kita dari serangan XSS. Habis itu ada CORS, ini yang sering kalian temuin errornya di front end kan. Jadi kalian itu nggak bisa akses backend kalian karena networknya atau IP kalian diblok dari backend kalian. Karena bagusnya itu kalau backend yang private, jadi API public aja yang bisa diakses sama user gitu. Ada beberapa API yang nggak bisa diakses sama user. Makanya course itu kadang dibutuhin. Nah, ini gue jelasin sedikit beberapa tentang security-nya kayak helmet. Dia tuh buat ngatur, nah dia bisa bisa ngebantu ngelindungin uh, headers-headers kalian kayak access X content type option ini, X frame option, sama protection ini bakal ngelindungin aplikasi kalian. Kalian nggak harus pelajarin ini tapi pakai doang itu nggak apa-apa. Di karena kalian gua nggak ngajar kalian buat jadi hacker juga, nggak jadi white hacker juga. Setidaknya kalian bisa pakai aja. Itu udah bagus banget. Jadi ini sebenarnya opsional pelajarannya. Tapi setidaknya ini dipakai di pelajaran kalian jadi eh, kalian tuh mencegah lah daripada kalian beres-beres pas sudah kena kan terus nggak tahu apa-apa, lebih baik kayak udah bisa tahu oh helmet JS itu buat ngelindungin headersnya daripada dari serangan hacker. Nah, cara pasangnya gampang juga karena semuanya udah di conclude sama library, jadi tinggal pasang aja middleware-nya. Jadi dia yang urus sendiri nih, nanti HTTP headersnya dia yang ngebungkus-bungkusin. Jadi gua nggak perlu ngasih kalian challenge buat bikin helmet sendiri atau bikin middleware sendiri buat
ngapus HTTP security nggak perlu, nggak terlalu berhubungan sama skill backend kalian juga. Setidaknya tahu aja sih security yang perlu dipelajarin sebelum kena hacking. Nah ini kalau misalkan kalian tertarik buat belajar, misalkan kayak tertarik kenapa kita perlu ini buat ngelindungin data, ya langsung aja explore ke tempat-tempat yang gue kasih, bisa dieksplor lebih dalam. Habis itu ada XSS Clean, nah ini buat modul khusus buat ngelindungin serangan XSS. Bisa kayak nyisipin script kan, nah. Jadi dia tuh bisa bikin script di dalam API kalian. Nah, XSS Clean ini buat nge-clean data-data script yang masuk ke API kalian. Terus, oh ya, Joy Validation juga itu ngelindungin kita ya. Jadi dia tuh belum masuk ke kontrol kalian, bahkan belum komunikasi ke database kan. Jadi dia tuh udah nge-errorin duluan kalau misalkan ada validasi yang salah dari request. Maka itu bagus banget kalau misalkan kalian masukin middleware validation sebelum ke controller. Itu penting juga. Terus ada compression. Sebenarnya ini compression bukan security sih, lebih ke nge-compress datanya aja. Cuman eh, bakal lebih bagus kalau misalkan data yang masuk itu kecil. Takutnya ada hacker-hacker yang bisa eh, kayak ngupload data yang gede banget gitu. Misalkan kayak 10 GB atau 20 GB ke API kalian, itu server tuh bisa down gitu. Jadi bisa di bombing gitu. Atau di hit berkali-kali dengan data yang banyak. Misalkan JSON-nya bisa sampai 200.000. Lainnya itu bisa down kan servernya. Makanya compression ini buat jaga-jaga bisa nge-compress data kalian. Jadi server kalian itu rentan dari down server gara-gara user ngehit pakai data yang gede. Nah, untuk cara pemakaiannya tinggal aktifin middleware-nya aja sih. XSS diaktifin, compression aktifin, sama helmet aktifin. Setelah itu ada CORS. Nah, ini mekanisme keamanan di web sih, CORS itu. Jadi CORS itu eh, blocking domain yang ada di website kita. Karena API itu kan komunikasinya itu lewat URL kan. Jadi ada beberapa HTTP request yang bisa ngeblocking URL itu. Nah, salah satunya CORS. Makanya CORS itu kayak si satpam yang ngelindungin API kalian. Siapa yang masuk nih. Jadi kalau misalkan dari depan nih user request, itu ada satpamnya, itu namanya CORS. Nah, CORS yang bisa kayak ngasih approval gitu. Kalau orang ini boleh akses ke API kalian. Orang ini itu ya komputer ya, berarti IP ya si front end ini. Kan setiap komputer beda-beda kan front end. Itu kan terdiri dari beberapa IP. Nah, CORS ini yang boleh ngenyetujin. Nah, kalau kalian nggak di setup course-nya, biasanya ya public default-nya semua IP itu bisa masuk. Nah, tapi kan ada momen di mana kalian tuh bikin API khusus IP ini doang nih yang bisa ngakses API ini gitu. Ada di mana momen kayak gitu. Jadi ada case di mana kalian tuh bisa komunikasi sama satu IP doang ini yang khusus. Misalkan IP yang dibolehin ini ya backend kedua kalian. Bisa aja kan service kalian ada banyak nih. Misalkan kalian terdiri dari dua backend gitu. Nah, kalau ada komunikasi di antara backend yang kedua itu, ada API-API yang harus dilindungi kan. Nah, Course ini berfungsi di approval buat jadi satpam antara komunikasi dari dua backend tersebut. Jadi orang lain tuh nggak bisa mengakses API-API kalian yang dilindungin itu. Nah, cara pakainya tinggal ya kayak biasa, eh, tinggal import, habis itu app use course ini langsung ngidupin middleware course-nya. Nah, ini option kalau misalkan bintang ini berarti semua course-nya dihidupin. Dan bisa juga API-API tertentu yang di course itu bisa kayak metode tertentu kayak update, delete, itu bisa di course-in. Jadi cuman get doang yang kena course kayak gitu. Nah, itu untuk backend security, ada yang mau ditanyain? Untuk security. Kalau nggak ada, lanjut authentication ya, ini yang terakhir ya.
Gue tadi belum jelasin ya, kalau ngelewatin back end validation gara-gara kelamaan bahas catching. Tapi santai kan? Ini masih pada lanjut kan? Ini terakhir, materi terakhir. Dan ini yang paling penting sih menurut gue. Lanjut ke authentication sama authorization. Nah, jadi ini dua konsep paling penting di pengembangan backend, di mana eh, kita buat ngendaliin keamanan di backend kita ya pasti ada autentikasi. Dimanapun juga pasti ada autentikasi sama otorisasi. Autentikasi ini ya yang sering kalian temuin di semua website, yaitu register sama login kan. Kalian buat data user kalian ya eh, ya daftar ke aplikasi itu kan. Terus nanti data user itu yang dipakai di platform itu buat nentuin data-data kalian atau ngekelompokin data-data user. Nah, cara autentikasi itu ada banyak. Itu ada dan ada library terpisah atau third party kayak OAuth, ada OpenID Connect, ada tokenization autentikasi. Nah, salah satunya yang bakal kita pakai itu JWT, JSON Web Token. Jadi versi autentikasinya itu nge-encrypt sama decrypt data payload user jadi token. Nah, habis itu ada authorization. Authorization ini ya otorisasi atau proses buat ngekontrol akses user yang ada di backend kita. Jadi kita tuh harus tahu nih otorisasi user ini bisa ngakses apa aja. Authorization itu case-nya kayak kalau misalkan kita eh, pakai Facebook misalkan. Nah, itu kalau misalkan kita klik my profile yang keluar kan profil kita kan, udah nggak? Nggak mungkin profil orang dong yang keluar. Nah, otorisasi itu kayak gitu. Jadi buat nyocokin profile kita. Terus kalau misalkan kita mau ganti password, itu kan harus otorisasi. Yang diganti password nih user yang mana nih? Oh, yang diotorisasi user yang ini gitu. Jadi kalau misalkan kita hit ganti password itu, kan ada token yang di headers kan. Terus kita cek nih user ini sesuai nggak sama yang mau diganti passwordnya gitu. Otorisasi itu kayak secondary checking buat eh, ngasih tahu kalau user ini ada otoritas nggak buat akses API ini. Nah, ini yang kalian sering kan authentication, siapa kalian buat ngasih tahu di platform kita user datanya siapa, habis itu authorization apa yang kalian bisa akses di dalam backend kalian. Habis itu cara kerjanya di Express.js atau di backend kita itu karena kita pakai JWT ya, kita pakai yang versi tokennya. Ya bisa, jadi kalian tuh login, habis itu verifikasi tokennya. Token itu ada di authorization ini atau di headers bisa juga. Nah, nanti kalian masukin tokennya itu di bearer kayak tadi. Nah, di sini. Nah, token inilah JWT token ini yang isinya itu payload user data yang kalian encrypt pas kalian register sama login. Habis itu eh, cara simpelnya, jadi kalian kalau mau akses server kalian yang pakai autentikasi, itu harus login dulu. Nanti dari server bakal ngebalikin JWT kan buat kita. Nah, nanti dari JWT inilah yang bisa kita pakai buat root-root yang pakai autentikasi. Nah, ditaruhnya kan headers di authorization. Baru nanti server kalian bisa eh, nerima gitu autentikasi dari token kalian. Oh, token ini tuh representasi dari user A gitu. Berarti boleh masuk. Jadi kalau misalkan nggak ada token ya nggak boleh masuk ke server kita atau nggak boleh akses API yang ada autentikasinya. Oh, nanti di front end bisa dikomunikasi tuh. Jadi front end tuh nanti ngeceknya token kita. Kalau misalkan user ini ada tokennya dan ada payload user, dia setelah login, baru tuh nanti dia bakal ngeblocking. Makanya kan kalau misalkan kalian belum login di aplikasi-aplikasi misalkan kayak Facebook, mau kalian hit URL-nya itu slash profil kalian nggak bakal bisa kalau misalkan belum login karena belum ada token yang dibuat dari backend. Jadi token itulah yang ngebandingin antara user udah login atau belum.
Habis itu di authentication sama authorization itu ada enkripsi password. Nah, kenapa data user itu penting? Jadi kalau misalkan kalian buat data user kan ada biasanya ada name, username, password. Nah, password itu kalau disimpan di database itu enggak password aslinya. Kenapa ya? Karena nanti nggak transparan dong. Nanti user eh, marah lah kalau misalkan passwordnya itu eh, dibuka semua kan di database. Jadi admin itu tahu semua password usernya. Jadi kan keamanan usernya kan nggak bagus dong kalau gitu. Siapa yang mau pakai aplikasinya? Terus kan kayak kita mau pakai aplikasi bank, masa passwordnya tahu sama orang bank dipakai dong sama orang-orang banknya? Nggak mungkin kan? Token tersebut disimpan di mana bang, di database? Iya, kan udah lihat kan skemanya, ada table token, itu ada nih, ada table token. Nah, ini disimpannya di database. Itu untuk di back end ya, disimpan di database. Di front end-nya itu bisa ada beberapa cara buat nyimpen token, bisa pakai cookie, ada yang pakai local storage, ada cara-caranya nanti di PS2 kita bahas. Tapi kalau di back end itu nyimpennya di database. Atau bisa juga nggak disimpan, terserah kebutuhannya sih. Tapi kalau gua bagusnya disimpan. Biar kita nggak tracking user login itu terakhir kapan, ya kan? User yang terakhir login siapa, terus user ini loginnya setiap kapan. Jadi gitu kita bisa nge-gather data-data user gitu, aktivitas user kita bisa tahu dari token ini. Nah, lanjut ke bahas enkripsi password. Nah, cara kita buat enkripsi password tersebut itu ada library-nya namanya Bcrypt. Ada bebas sih sebenarnya hashing algoritma, tapi yang paling gua sering pakai itu Bcrypt. Jadi kalian kalau mau pakai kriptografi juga boleh, kan SHA-256 buat nge-hashing passwordnya itu boleh. Bebas terserah, yang penting password ini harus di-hashing. Jadi pas masuk ke database itu bukan password asli user, passwordnya itu udah hasil hashingnya. Nah, terus gimana cara bandinginnya pas login? Benar, harus di-decrypt dulu passwordnya, baru bisa dibandingin. Makanya kita punya pasport kan, pasport JS buat autentikasi kita. Nah, di sini ada 3 bagian buat autentikasi. Jadi ada JWT, pasport, sama Bcrypt. Ini setupnya udah gua buat materinya, jadi kalian tinggal ikutin aja. Pertama kalian butuh token type. Ini nanti kalau di full backend template gua ada semua token type ini. Karena token itu nggak cuman token buat autentikasi di database kalian. Ada token refresh buat nge-refresh token-token yang udah expire. Ada token reset password. Ini token buat fitur reset password user. Reset password itu kan pasti komunikasi ke front end tuh. Biasanya kan ngirim ke konfirmasi ke email kalian kan. Nggak mungkin reset password ada di Postman, di API langsung. Harus komunikasi ke usernya dan harus konfirmasi ke user. Kalau reset password nggak ada konfirmasi ke user, bisa kita ganti passwordnya sendiri. Itu nggak boleh. Ada verify email. Verify email ini biasanya buat ngeverifikasi kalau yang daftar itu bukan robot. Misalnya gitu. Jadi ada beberapa platform yang ngeharusin kalau setiap user itu wajib verifikasi emailnya. Makanya kalau misalkan kalian daftar atau login, biasanya ada suruh verifikasi email Anda dulu, masuk ke email kalian, konfirmasi, diklik, terus balik lagi ke platformnya udah bisa kan akses kalian. Nah, itu ada caranya kan buat nge-verify email. Tapi ini ada di phase 2 karena kan kita belum komunikasi ke front end nih. Jadi susah kalau misalkan buat bikin API verifikasi email sama reset password. Gitu. Jadi kita yang paling pertama dipelajarin itu akses aja dulu. Nah, habis itu ada password. Nah, password ini salah satu eh, strategi autentikasi lah. Password ini cara kerjanya sama kayak pasport yang asli. Kayak kalian kalau mau ke bandara, kalau mau keluar negeri, kan ada pasport kan buat autentikasi. Kalau misalkan kalian itu datanya bener, oh eh, orang ini boleh nih punya autentikasi ke negara lain gitu. Sama di backend juga punya cara seperti itu buat autentikasi usernya.
Nah, password ini dia punya parameter strategi. Strategi yang kita pakai itu ya token JWT atau JSON Web Token. Jadi ini combo dari library password sama JWT. Di sini gue udah bikin setupnya, nanti kalian tinggal ikutin aja. Jadi password itu bikin JWT verify-nya. Nah, payload ini yang user kirim itu, yang ada di headersnya. Jadi token ini payload, ini kan ada nih token. Ini yang diproses sama password nih. Ini token ini bener nggak? Verify nggak ada usernya nggak gitu. Jadi payloadnya bakal di eh, verify sama si passwordnya. Nah ini kan kalau misalkan dapat payload, dari payloadnya kan kita punya sub kan. Sub ini ID dari user yang udah kita encrypt pas misalkan kita generate token. Nanti generate token kita bahas di bawah. Baru deh kita cari usernya. Setelah kalau misalkan ada usernya berarti ya udah dia autentikasinya selesai. Kalau misalkan nggak ada, returnnya false. Nah, habis itu cara pasangnya kayak gini, jangan lupa dipasang buat nge-initialize. Jadi JWT strategi itu terjadi kalau kalian login ya, pasport ini. Kalau misalkan kalian login. Habis itu ada out middleware. Nah, middleware ini yang ngeverifikasi pasport kalian. Jadi sebelum masuk ke pasport, middleware itu ngeverifikasi token kalian dulu. Ini benar nggak autentikasinya? Kalau misalkan benar ya baru nanti dapat callback hasil dari pasport kalian. Nah ini user ini datangnya dari pasport. Setelah dapat user kan kita taruh nanti di rec.user. Nah ini bisa kita pakai di kontrol kita. Jadi di kontrol kita nanti punya rec.user. Bisa buat pakai komunikasi ke database. Misalkan ada kebutuhan buat nyari tahu yang user yang lagi login itu siapa. Habis itu lanjut ke generate tokennya. Itu yang tadi kita bahas login buat autentikasinya. Sekarang kita cara bikin tokennya gimana kan? Udah pasti kan ada dua kan cara bikin token, register sama login dulu. Nah ini gue jelasin setup buat create user sama get email. Jadi sebelum kita login kita biasanya cari dulu emailnya ada apa enggak, sama create user buat ngeregister. Nah ini yang gue bilang tadi. Jadi password user sebelum kita masuk ke database kita harus encrypt dulu, kita hashing passwordnya pakai bcrypt. Jadi passwordnya bakal kita hashing dulu sebelum masuk ke database. Kalau udah masuk bisa kita create. Habis itu ada token service. Nah, token ini yang ngegenerate dari JWT. Jadi dia yang bakal bandingin payload user kalian mulai dari generate out token nanti ini. Jadi kalian bisa generate token. Ini gue nerima user ID, expire-nya kapan, tipenya apa, sama secret-nya. Nah, ini gue udah setup JWT Secret. Nah, JWT Secret ini bumbu ya, bumbu buat nge-hashing JWT kalian itu bebas diisi apa aja. Terus langsung dibikin pilotnya, habis itu kita sign atau kayak tanda tangan lah, tanda tangan dari pilot kita. Oke oke boleh boleh. Nah lanjut tadi udah di sign. Setelah kita sign JWT-nya itu kita punya token. Nah baru dari hasil tokennya ini yang bakal kita tampilin di respons kita kalau misalkan setelah login. Overall token ini udah gua setup semua sih, jadi kalian tinggal ikutin aja. Karena ujung-ujungnya hampir semua setup itu sama, pasti butuh generate token, akses sama refresh. Itu semua hampir sama. Jadi ya gua kasih aja lah karena di backend itu semuanya hampir sama buat cara bikin generate tokennya. Nggak terlalu banyak pointing ke sini. Nah, tinggal out service-nya. Jadi kalau mau login, kalian harus validasi password dulu. Nah, ini yang paling penting. Kalian nge-compare password kalian yang dari input sama user password.
Jadi sebelum eh, kalian nge-compare itu harus di-decrypt dulu passwordnya. Jadi bakal nge-compare valid password. Kalau misalkan valid baru kalian boleh login kan. Kalau misalkan nggak valid nanti kita tampilin error email sama password. Jadi ini perbandingan nih antara password yang bukan hashing sama hashing. Besok baru masuk ke out control. Nah, ini dua API yang kita buat autentikasi kan. Register itu buat create usernya, dia bakal generate out token kalau misalkan usernya udah ke create, terus login juga dia generate out token kalau misalkan dia udah ngebandingin email sama passwordnya gitu. Sisanya ya setup rootnya buat out controller, kita setup out root juga. Jadi kita punya dua API register sama login, masuk ke index rootnya. Ini setup index root gua, jadi boleh kalian ikutin atau enggak. Habis itu ngupdate AppJS-nya buat masukin root versi 1. Nanti kalau testing tinggal jalanin register, masukin skema kalian yang kita buat user, bisa nanti muncul akses sama refresh tokennya. Akses itu buat autentikasi yang ada di backend kita, refresh itu biasanya dibuat untuk memperbarui token akses kita yang expired. Nah, ini belum terlalu kita pakai di backend sekarang, tapi di phase 2 kalau misalkan udah the front end itu bakal kepake banget. Refresh ini fungsinya biasanya kalau misalkan di aplikasi-aplikasi itu kayak eh, kita tuh nggak perlu lagi login ulang gitu. Kayak kalau misalkan YouTube itu ada refresh token, itu kayak ada cron job kayak setiap hari dia tuh memperbarui tokennya eh, setiap hari. Kalian sadar kan kalau misalkan Facebook, YouTube itu semua kan kalian nggak perlu login kali lagi kan. Nah itu karena tokennya itu diperbarui setiap hari. Nah cara memperbaruinya ini ya bikin refresh token ini yang bisa dipanggil kalau misalkan tokennya itu udah expired. Nanti yang ngecek token expired atau enggak itu front end. Jadi setiap di hit atau ini udah habis atau belum. Kalau misalkan udah habis ya biasanya nggak hit refresh token ini buat ngeperbarui token aksesnya. Nah, bisa ada API login. Ya ini buat biasa masukin email sama passwordnya ini nanti di decrypt dari database terus dibandingin sama atau enggak. Kalau sama ya ya udah generate tokennya gitu. Itu authentication kita. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin kalian udah ngantuk karena tadi kelamaan bahas catch asing. Udah 2 jam berarti kelas kita. Nggak ada authentication sama authorization. Untuk authorization kalian buat sendiri di inventory system. Itu udah gua jelasin authorizationnya ada apa aja. Ada user sama admin. Bandingin di decryptnya bang atau sama-sama bandingin hasilnya? Oh enggak lah. Kok bandingin hasilnya? Bandingin yang di decrypt dong. Bandingin yang di decrypt. Tapi yang ngebandingin di decryptnya itu by cryptnya bukan kita. Jadi kita benar-benar nggak tahu password usernya sama sekali. Ini kan kalau dilihat di compare di out login out service. Nah ini kan yang di compare nih password sama user password kan. Nah user password ini kan yang hashing. Jadi ini yang biasa sama yang hashing. Jadi yang ngurus itu by crypt. Dia yang ngebandingin sendiri nanti di belakang.
Karena hashingnya kan ada bumbu, makanya kita nggak bisa tahu tuh password yang ada di belakang. Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk setup backend di week 4? Oke, kalau nggak ada, gue tutup ya kelasnya. Thank you yang udah ngikutin sampai week 4. Jadi kalian masuk ke week 5, kerjain inventory sistemnya. Kalau misalkan kalian butuh gue, bisa chat aja di P1, jadi langsung gue, semoga bisa gue jawab kalau misalkan gue ada waktu. Tapi sebisa mungkin gue ngebaca chat kalian di P1. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Dimatiin aja recordnya.